apabila kita merujuk pada bahasa aslinya dalam bahasa Latin, literatus ini orang yang sedang belajar. Namun dalam konteks bahasa Indonesia, literasi adalah kebanyakan kita mengartikan hanya dalam cakupan membaca dan menulis dan dikorelasikan dengan buku. Namun dalam era milenial ini, literasi tidak sekedar hanya pada baca menulis dan buku saja, namun cakupannya sudah luas. Banyak juga karya-karya oleh generasi anak muda sekarang berupa visual. Jadi literasi merupakan proses pemaparan atau transfer informasi untuk memberikan pemahaman untuk orang yang memang sedang pelajari untuk memahami hal-hal tersebut. Bagi semua orang mungkin perspektif tentang literasi itu mereka hanya mentafsirkan atau mereka hanya mengartikan literasi itu hanya sebagai sebatas membaca dan menulis. Tapi menurut saya literasi lebih dari itu. Literasi adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Indonesia ini. Seperti itu. Miris sekali literasi di Indonesia ya. Memang kita melihat zaman sekarang anak-anak milenial yang hanya bisa main HP di sosial media yang tidak jelas dan kurang dan itu dan menurut saya literasi itu sekedar membaca mungkin apalagi ya literasi adalah tulisan-tulisan seperti itu. Ternyata masih banyak orang yang belum mengerti atau memaknai apa itu literasi. Literasi menurut bahasa Latin yaitu literatus yang artinya orang yang belajar. National Institute for Literacy Education Development Center and UNESCO juga turut menjabarkan apa itu literasi. Menurut data terbaru, literasi terbagi pada 9 jenis, yaitu literasi data, literasi kesehatan, literasi finansial, literasi visual, literasi kritikal, literasi statistik, literasi informasi, literasi teknologi, dan literasi digital. Menurut Badan Pusat Statistik, 96,3% masyarakat Indonesia tidak buta huruf, sedangkan data terbaru dari UNESCO, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara tentang literasi. Lalu, apa penyebab indeks literasi di Indonesia? Ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat membaca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Bukan saja hanya itu yang harus kita perhatikan, tetapi juga ini nih pemirsa. Di Indonesia sendiri kita perlu tahu di daerah mana saja ya yang memiliki minat baca cukup tinggi. Kita pantau dari minat baca terhadap buku, lalu terhadap buku elektronik, ataupun juga terhadap buku-buku pelajaran. Kalau kita perhatikan, ya di sana ada satu informasi yang menarik bahwa DI Yogyakarta itu memiliki jumlah pembaca paling tinggi 27,62% terhadap surat kabar atau majalah, diikuti oleh Kalimantan Utara lalu DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta urutan nomor 3 di angka 14%. Lalu terhadap buku-buku elektronik atau e-paper ataupun juga e-book misalnya, di Yogyakarta masih ada di urutan pertama, bahkan angkanya cukup tinggi yaitu 57,85%. Diikuti oleh Jakarta dan juga kemudian Bali. Sementara itu untuk buku-buku sekolah atau buku-buku pelajaran, Kepulauan Riau di angka 74%, tinggi sekali angkanya, diikuti oleh Yogyakarta dan juga DKI Jakarta. Jadi Yogyakarta ini merupakan daerah yang cukup tinggi ya terhadap minat baca, apakah terhadap buku pelajaran, majalah ataupun juga koran dan juga buku-buku elektronik. Nah, kita akan coba lihat perbandingan konsumsi penduduk dewasa terhadap televisi, radio, majalah dalam seminggu. Mana coba yang paling tinggi? Anda bisa tebak sekarang. Kita lihat sama-sama ya. Nah, Daniel juga bisa sama-sama lihat nih. Ternyata pemirsa ya bahwa masyarakat dewasa atau penduduk dewasa mereka membaca koran sangat rendah. Kebanyakan 90% yang menonton televisi. Bahkan angkanya kalau kita lihat dari 2009,
2012 ke 2015 angkanya meningkat. Sementara itu untuk mendengarkan radio menurun tajam dan juga membaca koran ataupun majalah. Lewat banyak cara seperti yang tadi misalnya salah satunya sudah saya sampaikan, kalau ke generasi milenial mengencourage mereka untuk memanfaatkan telepon genggam bukan hanya untuk bersosial media tetapi juga mendapatkan ilmu pengetahuan lewat akses informasi. Kemudian juga mendorong agar akses bahan bacaan berkualitas itu bisa dinikmati bukan hanya yang ada di kota-kota besar tapi juga di pelosok. Yang kemudian juga sekarang berusaha dilakukan adalah untuk membuat ini sustainable, untuk membuat ini bisa menjangkau semuanya, memang pendekatannya harus ke kebijakan negara. Jadi perlu ada kebijakan yang spesifik yang mendorong supaya misalnya desa-desa, dana desa yang jumlahnya besar itu 1M, bagaimana caranya sekarang kita membuat mekanisme sehingga uang itu tidak hanya habis untuk bangun jembatan, bangun gedung, yang ya semuanya penting bangunan fisik, tetapi bagaimana kemudian aparat desa juga didorong untuk mengalokasikan sebagian dana desa itu untuk peningkatan literasi, untuk memperkuat skill para guru-guru PAUD, untuk memperbanyak buku-buku berkualitas yang ada di desa-desa itu misalnya. Kemudian juga perlu literasi atau meningkatkan minat baca, membuat orang mau mengolah informasi. Itu juga menurut saya bukan hanya tanggung jawab negara, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau lembaga tertentu, tapi usaha semesta seluruh bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya memang pihak swasta harus terlibat. Saya bahkan sejauh kemarin itu polisi, tentara harus diajak untuk juga bisa menyumbangkan langkah untuk mendorong gerakan literasi. Misalnya kemarin itu 2 tahun yang lalu misalnya Pak Tito sudah menginstruksikan semua jajaran sampai ke polsek harus ada pojok baca di polsek-polsek dan itu sudah dilakukan. Di bandara sekarang kalau diperhatikan Angkasa Pura juga ada pojok baca. Lagi-lagi niatnya adalah memberikan akses seluas mungkin kepada orang sehingga mudah untuk mendapatkan bahan bacaan. Menurut saya itu strategi yang harus didorong sama-sama dan bukan hanya tanggung jawab duta baca misalnya. Wawasan dan pengetahuan tanpa adanya etika, bisa saja pengetahuan itu disalahgunakan untuk hal buruk. Dan sebaliknya, etika tanpa adanya wawasan dan pengetahuan, kita akan dengan mudah ditipu sama orang. Bangsa yang cinta membaca, bangsa yang tingkat literasinya tinggi itu bangsa yang akan menjadi bangsa penemu. Bangsa yang akan dipenuhi generasi yang punya daya inovasi yang tinggi. Kita tidak akan jadi bangsa klasteri. Kita akan dipenuhi kemampuan untuk memahami dan toleransi. Tidak akan gampang diprovokasi, tidak akan gampang memaki. Jadi bangsa yang tingkat literasinya tinggi selain akan jadi bangsa yang disegani di dunia, tapi juga akan bisa menjadi wadah bagi munculnya lagi berbagai hal yang memang dibutuhkan oleh negeri. Jadi tingkat literasi yang tinggi itu akan menunjukkan kemampuan bangsa untuk bisa berkompetisi di kancah internasional. Pesan saya selalu satu, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta.